Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Kiranya damai sejahtera Allah Tuhan kita menyertai kita semua. Saya percaya kita dalam keadaan sehat-sehat saja, karena Tuhan kita ajaib, Tuhan kita Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menolong kita. Amin. Mari kita berdoa, kita akan memulai ibadah kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau pada saat hari ini Tuhan kami mengucap syukur, kami boleh menikmati hari-hari kami bersama Engkau ya Bapa. Terlebih lagi hari ini hari yang sungguh-sungguh spesial ya Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Engkau. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini sungguh-sungguh dapat menguatkan iman percaya kami kepada Engkau. Sungguh-sungguh dapat meneguhkan kembali hati kami ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang luar biasa. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita yang ajaib, yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana Tuhan akan mengajar kita. Kita buka Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Perikop ayat ini adalah dalam lindungan Allah. Perlu kita ketahui saudaraku, kalau hari-hari ini kita dicekam oleh rasa yang begitu terasa, bagaimana ya, kita susah menyebutkannya. Kita susah bergerak. Kita sudah tidak sama seperti dulu. Kalau dulu kita bisa pergi kemana saja, tetapi hari ini kita dibatasi. Bukan dibatasi begitu saja saudaraku, tetapi sangat-sangat mengikat. Kalau kita mengabaikan pembatasan itu akan membuat suatu masalah bagi kita. Tetapi puji Tuhan, ketakutan-ketakutan yang kita hadapi hari ini ada janji daripada Tuhan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh bersama dengan Dia, ada suatu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita baca dari Mazmur 91 ini, kita akan dapati di mana seorang Musa, Nabi Musa, yang hidupnya begitu taat kepada Allah. Dengan bukti dia beberapa kali, bahkan sering kali ketika dalam hidupnya ia berjumpa dengan Allah. Begitu akrabnya Musa dengan Allah. Kalau kita baca dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 22, di mana dia bertemu dengan Allah di Gunung Horeb, dan di Keluaran 31 ayat 18 dia berjumpa di Gunung Sinai. Itu membuktikan betapa akrabnya Nabi Musa, betapa kedekatannya memang begitu intim dengan Allah. Kalau kita mau membanding-bandingkan dengan siapakah Musa setara? Kalau kita mau membanding-bandingkan dengan siapa Musa setara, kita dapat bandingkan Musa dengan Henokh. Kita dapat membandingkan Musa dengan Elia. Henokh yang hubungan akrab dengan Tuhan sampai dia tidak mengalami kematian,
demikian juga Elia yang begitu taat kepada Allah sehingga dia juga tidak mengalami kematian tubuh. Sampai hari ini juga ada dua pemikiran. Sebenarnya Musa meninggal atau diangkat Allah. Ada yang mengatakan bahwa Musa diangkat Allah, dan ada juga yang mengatakan bahwa Musa meninggal. Tetapi kalau dilihat dari kekudusan yang dimiliki Musa, maka memang dia layak disetarakan dengan Henokh dan Elia. Kalau kita melihat perikop ayat ini dalam lindungan Allah, demikian juga Musa. Musa adalah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Allah. Kita baca Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi, siapakah yang mendapatkan perlindungan dari Allah? Yang mendapatkan perlindungan dari Allah adalah orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi. Orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang dimaksud adalah orang yang selalu hidup terikat dalam persekutuan. Orang yang selalu mengikuti segala perintah Tuhan. Dan hidupnya tidak pernah keluar daripada kehendak Tuhan. Kalau kita mempunyai hal demikian, maka dipastikan kita akan mendapatkan lindungan dari Allah. Kekhawatiran-kekhawatiran yang kita hadapi hari-hari ini tidak akan terjadi lagi, saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh terikat dalam persekutuan dengan Allah yang benar, mengikuti segala perintahnya, dan tidak pernah keluar daripada kehendak Allah. Kekhawatiran-kekhawatiran yang kita alami hari-hari ini, sekali lagi saya katakan, tidak akan terjadi lagi. Karena Tuhan berjanji, Ia akan melindungi kita. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4, demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Dikatakan tinggallah di dalam kamu kalau kamu mau berbuah. Sedangkan kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka tentunya kita akan tidak berbuah. Kalau kehidupan kita mau, sekali lagi, dalam lindungan Allah, tinggallah di dalam Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendaknya. Hidup dalam persekutuan Allah. Manusia butuh Tuhan. Manusia sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita mengandalkan kemampuan kita. Jangan sekali-kali kita mengandalkan harta kita. Contohnya hari-hari ini banyak sekali orang yang punya uang, orang kaya, yang tidak dapat menggunakan hartanya. Punya mobil hanya diparkir di rumah, tidak bisa pergi kemana-mana. Mau naik pesawat pun sulit, saudaraku.
Mau berpergian, jalan-jalan, berwisata tidak bisa. Uang tidak menjadi andalan saudaraku. Hari ini kita harus mengandalkan Tuhan. Sekali lagi kita tidak dapat mengandalkan kemampuan kita. Kita tidak lagi dapat mengandalkan harta kita. Tetapi hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Dalam Mazmur 91 sampai ayat 1 sampai 2, Musa sangat percaya kalau Musa dalam lindungan yang maha tinggi. Musa sangat yakin bahwa sungguh-sungguh ia mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha kuasa. Tantangan-tantangan yang dihadapi Musa, rintangan-rintangan yang dihadapi Musa pada waktu itu, Tuhan selalu bela. Tantangan apa ya sekarang yang menghantui kita, saudaraku? Tantangan apa yang sekarang menghantui kita? Kita harus yakin kalau Tuhan menolong. Karena ada janji Tuhan. Kita buka Mazmur 91 ayat 3 sampai 7. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang membusuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Itulah janji Tuhan, saudaraku. Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat khawatir? Tuhan akan melindungi kita. Itu janji Dia. Tuhan akan memelihara kita. Itu janji Dia. Sekali lagi, bagaimana kita dapat perlindungan Tuhan? Bagaimana caranya kita mendapatkan perlindungan Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama-tama kita harus melekat kepada Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Pertama-tama kita harus melekat kepada Tuhan kalau kita mau mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah melekatkan atau merasakan suatu ketertarikan kepada Tuhan. Menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Menyatukan perasaan kita dengan perasaan Tuhan. Itu namanya melekat. Kita tahu bagaimana Musa begitu jatuh cintanya kepada Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 63 ayat 8 sampai 88, dikatakan jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Begitu Musa mencintai Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan hati kita terpikat oleh dunia ini. Jangan lagi ada ketertarikan kita dengan dunia ini. Kita harus memiliki hati
hati yang selalu terpikat dengan Allah. Kita harus mencintai Allah lebih dari segalanya. Kalau kita mencintai dunia ini, sangat dipastikan akan membawa kebinasaan kepada kita. Tetapi ketika kita mencintai Tuhan, kita akan mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Dia. Yang kedua adalah kita harus mengenal nama Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 dikatakan sekali lagi, selain melekat kepada Tuhan, Musa juga mengenal nama Tuhan. Kalau kita baca dari Matius 7 ayat 21 sampai 22, Tuhan tidak mengenal kita kalau kita tidak mengenal Dia. Jangan berkata Tuhan, Tuhan, tetapi Tuhan sendiri tidak mengenal kita. Pribadi yang mengenal Tuhan adalah pribadi yang taat, pribadi yang setia, yang menjalankan kehendak-Nya. Bukan pribadi yang masih mencintai dunia. Bukan lagi pribadi yang memikirkan hal-hal dunia. Maka ketika kita menempatkan pribadi Tuhan dalam kehidupan kita, melekatkan Tuhan dalam diri kita, mengenal namanya dengan baik, maka Tuhan kita setia. Ia akan meluputkan kita. Ia akan membentengi kita. Yang ketiga adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya di sini dalam artian kita harus sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita baca Ratapan 3 ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Jadi sekali lagi saudaraku, yakinlah bahwa Allah sanggup melindungi dan menyertai kita. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kepandaian kita, harta kita tidak ada artinya. Dan yang keempat, yang terakhir, kita harus berseru kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 15, kita harus berseru kepada Tuhan. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Hari-hari ini kepada siapa saudara berseru? Kepada saudarakah? Kepada familikah? Kepada orang tuakah? Saudara minta tolong? Kepada teman? Apakah yang saudara dapat? Biarlah kita boleh mengandalkan Tuhan. Berserulah kepada Dia, maka Ia akan menjawab seruan kita. Sekali lagi saudaraku, percayalah bahwa Tuhan selalu melindungi kita bila kita melekat di dalam Dia. Tuhan akan melindungi kita bila kita mengenal namanya. Tuhan akan melindungi kita bila kita percaya kepada Dia. Tuhan akan melindungi kita bila kita berseru kepadanya. Itulah janji Tuhan saudaraku. Itulah janji Tuhan, ya dan amin. Tidak ada lagi hal-hal yang membuat saudara menjadi takut. Tidak ada lagi sekarang yang membuat hal-hal membuat saudara menjadi gusar. Kalau kita mau diam di dalam Tuhan,
Kalau kita mau hidup melekat dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, Engkau mengajar kami suatu pengajaran yang baik bagi kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang sanggup melindungi setiap kami. Ketika kami mendengar firman-Mu hari ini, sungguh iman kami dikuatkan ya Bapa. Engkau ajar kami dari hari ke hari, terus dan terus Tuhan. Kami mau mendapatkan perlindungan dari Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami mau melekatkan diri kami kepada Engkau. Mau mengenal nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Kami mau mempercayai keberadaan-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami hanya mengandalkan Engkau. Kami hanya berseru kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.